Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer semakin menunjukkan kualitas kerja untuk menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam hal pengangkatan melalui proses pemeringkatan kinerja di tahun 2024 tahun ini. Saya yakin Bapak Ibu semuanya selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara yang ditunggu-tunggu bersama. Informasi terbaru di sini dimuat masuk tahun 2024. Tenaga honorer risau. Peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara, dalam hal ini yang dimaksud adalah peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 setia untuk ditunggu bersama. Sebab melalui peraturan pemerintah tersebut nantinya itu adalah satu hal yang menyelamatkan honorer untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2024 tahun ini. Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Tahun 2024 menggambarkan perubahan besar bagi jutaan tenaga honorer di seluruh Indonesia, di mana pemerintah sedang berupaya mempertimbangkan langkah-langkah mencolok seperti menghapus status tenaga honorer. Tapi ingat bahwa penghapusan bukan pemecatan, bukan PHK, dan bukan juga honorer dirumahkan. Tetapi status dihapus, dalam arti dari status tenaga honorer dialihkan menjadi aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Pertanyaan yang kerap mengganjal, apakah ini akhir dari perjalanan tenaga honorer ataukah awal babak baru? Tentu itu adalah suatu hal yang mesti kita ketahui. Apakah memang itu adalah akhir atau mungkin babak baru di tahun 2024? Spekulasi dan ketidakpastian menyelimuti tahun 2024, khususnya bagi tenaga honorer yang selama ini tetap berusaha keras, tetap berjuang untuk mendapatkan pengakuan yang setimpal dengan pengabdian, pengorbanan selama ini di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Apakah penghapusan status ini akan membawa kejelasan ataukah kekhawatiran baru? Tentu itu juga adalah hal yang mesti diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri PAN-RB, dalam hal ini Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa sekitar 1,6 juta tenaga honorer belum diakomodir pada tahun 2024. Solusi yang diusulkan mencakup pemetaan ke skema P3K sebagai tindak lanjut, menandakan kerjasama eksekutif dan legislatif. Dan itu adalah sedang bersama-sama mempertimbangkan bagaimana nasib honorer yang tersisa 1,6 juta ini. Antara pemerintah pusat dengan DPR RI sedang menggenjot bagaimana cara supaya honorer ini selamat. Tinjauan sejarah pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN dari tahun 2005 hingga 2014. Ini menunjukkan harapan dan tantangan.
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 yang mana undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, meski menciptakan landasan hukum baru, memunculkan pertanyaan apakah itu angin segar atau beban tambahan bagi tenaga honorer. Sebab satu hal yang ditunggu ini setia untuk ditunggu sampai waktunya tiba, yaitu peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN 2023 dimaksud. Tahun 2024 menjadi fokus perubahan dengan rencana penghapusan status honorer paling lama pada Desember akhir tahun 2024. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis dengan melibatkan semua pihak terkait, stakeholder dalam memikirkan hal ini, sehingga tindakan tepat nantinya solusinya benar-benar adil dan benar-benar dirasakan oleh seluruh honorer di tanah air Indonesia. Baik. Seperti berusaha memahami dampak sosial untuk memastikan perubahan ini menuju era baru yang lebih inklusif dan menghargai kontribusi tenaga honorer dalam pelayanan publik. Namun untuk sejauh ini, status tenaga honorer dianggap aman dan bebas dari penghapusan massal. Semoga saja segala rencana pemerintah yang didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di tahun 2024 tahun ini bisa terrealisasi dengan baik bagi honorer untuk pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Bapak Ibu honorer yang saya hormati, tentunya ini adalah merupakan satu informasi bagi Bapak Ibu. Satu hal yang perlu kita pegang. Walaupun sampai Januari ini peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN yang isinya sesuai dengan RPP Manajemen ASN yang disampaikan oleh Menpan RB dan BKN, bahwa isinya adalah mendetail, ya, merinci terkait dengan bagaimana prosedur dan mekanisme pengangkatan honorer ini menjadi ASN P3K di tahun 2024. Namun sebagaimana janji yang telah disampaikan sebelumnya bahwa paling lama April 2024 ini semua peraturan pemerintah itu rampung. Akhirnya nanti sampai dengan jadwal yang telah ditetapkan paling lama Desember 2024, semua honorer tuntas dialihkan statusnya dari status pegawai honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Demikian informasinya. Selamat bagi Bapak Ibu honorer setanah air yang segera akan dialih statuskan menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.